Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Ibnul Qayyim 107.9 FM Balikpapan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan yang mulia ini, yang penuh berkah, di malam Rabu yang insyaallah merupakan malam yang pertama di bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa kembali untuk bersama-sama mengkaji dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari ayat-ayat Al-Quran beserta tafsirannya dari kalangan para ulama. Demikian pula mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasannya, dengan pemahaman salafun salih, yang mana ini merupakan anugerah dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa terus memiliki irtibat dengan ilmu. Kita bisa terus untuk bisa istimrar di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan insyaallah ta'ala kajian ini adalah kajian yang pertama dalam rangka mengisi kekosongan dari pelajaran umum yang ada selama masa pandemi ini. Insyaallah ta'ala di setiap Selasa malam atau malam Rabu akan kita manfaatkan untuk membaca kitab ataupun sebuah risalah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala yang berjudul Fadlu ittiba'i sunnah, keutamaan mengikuti as-sunnah. Yang mana asal dari risalah ini atau asal dari kitab ini adalah suatu muhadharah yang disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala, yang mana kemudian muhadharah tersebut ditranskrip, kemudian dicetak sehingga menjadi sebuah buku yang insyaallah ta'ala akan kita baca, akan kita pelajari dan kita ambil faedahnya bersama bi'aunillahi ta'ala. Dan pembahasan tentang ini, fadlu ittiba'i sunnah, merupakan sebuah pembahasan atau sebuah tema yang tidak kalah penting dari pembahasan-pembahasan yang lainnya. Terlebih bagi seorang yang baru berhijrah, meninggalkan kemaksiatan kepada ketaatan,
meninggalkan kesyirikan kepada tauhidullah, meninggalkan kebid'ahan kepada sunnah, atau dia Allah berikan hidayah untuk lebih bisa ingin mempelajari agama Islam dengan benar. Sehingga dengan membaca atau mempelajari kitab-kitab seperti ini, keutamaan tentang mengikuti sunnah akan semakin memperkuat keyakinan seseorang, akan semakin memperkokoh dan memantapkan langkah kakinya untuk berhijrah, untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sahih. Demikian pula bagi mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayah kepadanya dari waktu-waktu yang telah berlalu, butuh pula untuk kembali diingatkan dan diingatkan akan pembahasan ini. Keutamaan mengikuti sunnah. Sehingga mudah-mudahan akan menjadi pengingat baginya untuk terus bersemangat dan istimrar serta istiqamah di atas mengikuti jalan sunnah. Demikian pula bisa mengokohkan dia dan mengobati dirinya ketika mungkin datang masa-masa futur, datang masa-masa malal atau rasa bosan dan jenuh. Dengan seorang mengingat-ingat kembali keutamaan dari mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan akan kembali bisa menjadikan dia bersemangat untuk terus meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, tidak akan berpanjang lebar hingga kita akan masuk di pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala. Berkata Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul hafizahullah ta'ala di dalam risalahnya Fadlu Ittiba'is Sunnah, beliau menyebutkan muqaddimah, pendahuluan. Beliau hafizahullah ta'ala kemudian menyebutkan dan memulai muhadharahnya atau risalahnya ini dengan khutbatul hajah. Kata beliau hafizahullah ta'ala, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Maka ini khutbatul hajah yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala
yang mana ini merupakan sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam biasa membuka khutbahnya atau membuka nasihatnya dengan khutbatul hajah tersebut. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan, amma ba'du fahadihi muhadharatun bi'unwani fadlu ittiba'is sunnah. Maka ini adalah muhadharah dengan tema fadlu ittiba'is sunnah, keutamaan mengikuti sunnah. Adartuha 'alal 'anasir taliyah, yang aku akan menyebutkannya dengan unsur-unsur atau pasal-pasal berikut. Jadi beliau di muqaddimah ini menyebutkan apa isi dari muhadharah beliau, atau apa isi dari risalah beliau ini. Yang pertama ta'rifus sunnah. Yang pertama tentang definisi sunnah. Apa itu sunnah? Aqsamus sunnati wa anwa'uha. Yang kedua pembagian sunnah dan macam-macamnya. Ini bab yang kedua. Bab yang ketiga beliau menyebutkan samaratu ittiba'is sunnah. Hasil atau buah yang akan diperoleh dan keutamaan dari mengikuti sunnah. Dan ini adalah inti dari muhadharah atau risalah beliau hafizahullah ta'ala. Wahiyat taliyah, dan keutamaan tersebut adalah sebagai berikut. Al-awwalu annaha sabilun najati minal ikhtilaf. Bahwasanya mengikuti sunnah, bahwasanya as-sunnah adalah jalan keselamatan dari perselisihan. Jalan selamat dari perselisihan. Ini yang pertama. Dan nanti masing-masingnya ini akan dijabarkan dan dijelaskan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Yang kedua, asani annaha sabilul fakaki minal iftiraq. Yang kedua, bahwasanya sunnah adalah jalan untuk bisa memisahkan diri dari perpecahan, bisa selamat dari perpecahan. Ini yang kedua. Yang ketiga, annaha sabilul hidayati minadh dhalal. Bahwasanya as-sunnah merupakan jalan untuk mendapatkan hidayah dari kesesatan. Maksudnya apabila seseorang ingin mendapatkan hidayah dan selamat dari kesesatan, ikuti jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi', yang keempat, anna nisbata ilaiha fiha syarafun nisbati ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya penyandaran kepadanya, kepada sunnah, adalah penyandaran yang mulia. Karena disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengikuti sunnah berarti dia mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menisbahkan dirinya kepada sunnah, maka dia menisbahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sebuah kemuliaan. Al-khamis, yang kelima, annana bittiba'iha nanfakkum min subulis syaitan. Bahwasanya kita dengan mengikuti sunnah, kita bisa memisahkan diri, menjauhkan diri dari jalan-jalan syaitan. Yang keenam, annana bittiba'iha yarfa'ul muslimuna an anfusihim simatadz dzulli wal hawan. Bahwasanya dengan mengikuti sunnah, akan mengangkat kaum muslimin dari sifat-sifat kerendahan dan kehinaan. Sehingga apabila kaum muslimin ingin menghilangkan dari mereka kerendahan dan kehinaan, maka ikuti jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, anna fiha tashkhisad da'i wad dawa. Dengan seorang mengikuti sunnah, dia akan bisa membedakan mana yang merupakan penyakit
dan mana obatnya. Sehingga seorang akan mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Karena dengan mengikuti sunnah dia akan mengetahui penyakit-penyakit, entah itu penyakit hati atau yang semisalnya. Dan dia akan mengetahui bagaimana mengobati dari penyakit-penyakit hati tersebut. Yang kedelapan, anna fiha tahsil syar'i jami'iha atau jami'ihi. Bahwasanya seorang yang mengikuti sunnah berarti dia mengikuti syariat secara keseluruhan. Karena sunnah adalah Islam dan Islam adalah sunnah. Sebagaimana yang dinukilkan atau disebutkan dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Bahwasanya al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Sunnah itu adalah Islam dan Islam itu adalah sunnah. Sehingga seorang yang mengikuti sunnah berarti dia mengikuti Islam, menjalankan sunnah, menjalankan Islam, menjalankan syariat Islam secara menyeluruh. Yang kesembilan, anna biha yakunu tamamu salihin wa makarimul akhlaq. Bahwasanya dengan mengikuti sunnah akan menyempurnakan kesalehan seseorang dan kemuliaan akhlak seseorang. Ini yang ke-9. Yang ke-10, al-ashir, anna biha yanjul muslimu minal adzabil alimi minan nairan. Bahwasanya dengan sunnah seorang muslim akan selamat dari azab yang pedih, dari siksa api neraka. Yang ke-11, anna biha yanalul muslimu dukhulal jannati. Bahwasanya dengan mengikuti sunnah seorang muslim akan memperoleh tujuannya dari masuk surga, akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12 dan ini yang terakhir, anna biha yakunu ihya'us sunnah. Bahwasanya dengan mengikuti sunnah maka berarti dia telah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih di masa-masa belakangan yang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sesuatu yang asing, menjadi sesuatu yang aneh. Sehingga terkadang sesuatu yang merupakan ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian menganggap itu adalah perkara yang baru. Dan sebaliknya sesuatu yang merupakan kebid'ahan, perkara yang tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggap itu adalah sebuah kebaikan. Sehingga tatkala seseorang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini barakallahu fiikum 12 dari keutamaan mengikuti sunnah dan hasil atau buah yang akan diperoleh dari seseorang yang mengikuti as-sunnah. Dzaka huwa mujmalu hadhihi al-muhadharah wa ilaikumul bayan. Kemudian kata Asy-Syaikh hafizahullahu taala, maka ini adalah isi secara global dari muhadharah ini, dari risalah ini, dan berikut ini adalah penjelasannya. Jadi beliau hafizahullah taala di sini menyebutkan ada 3 bab atau 3 pasal. Yang pertama beliau akan menerangkan apa itu sunnah, definisinya. Kemudian yang kedua beliau akan menerangkan tentang pembagian as-sunnah sebagai bentuk pendahuluan. Kemudian setelahnya beliau hafizahullah taala baru menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan dari mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita masuk pada bab yang pertama. Qala Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah taala, al-unsur al-awwal fil muhadharah wa huwa ta'rif as-sunnah.
unsur yang pertama, poin yang pertama dari muhadharah ini atau dari risalah ini adalah definisi as-sunnah. Apa yang disebut dengan as-sunnah? As-sunnatu fil lughati as-sirah wat tariqah. As-sunnah secara bahasa maknanya adalah as-sirah wat tariqah. Maknanya adalah jalan. Jadi kata as-sunnah berasal dari ataupun secara bahasa bermakna sebuah jalan. Dan ini sifatnya umum. Yang namanya jalan, ya, itu ada jalan yang baik dan ada jalan yang buruk. Sehingga seorang harus memahami makna sunnah secara bahasa ini. Sehingga dia tatkala mendapatkan kata tersebut yang dimaukan apakah dari sisi bahasa atau istilah syariat. Karena terkadang barakallahu fiikum sebagian orang membuat kerancuan-kerancuan dengan mencampur adukkan makna secara bahasa dan makna secara istilah. Sehingga barakallahu fiikum sebagian menyebutkan ya, tatkala menjelaskan tentang bid'ah, kata mereka ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Sebagaimana sunnah ada sunnah hasanah dan ada sunnah sayyi'ah. Dalilnya mana ada sunnah hasanah, sunnah yang baik dan ada sunnah sayyi'ah? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang membuat sunnah dalam Islam dengan sunnah yang baik. Berarti di sini ada sunnah hasanah. Seorang yang sanna fil islami sunnatan hasanah, seorang yang melakukan sunnah yang hasanah dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan dan mengikutinya. Kemudian Nabi juga melanjutkan, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang melakukan sunnah dalam Islam dengan sunnah sayyi'ah. Loh ini lihat, sunnah ada sunnah yang sayyi'ah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pahami hadis tersebut dengan benar. Bahwasanya dimaksud dengan sunnah di sini adalah jalan. Barang siapa yang membuat sebuah jalan, sebuah barakallahu fikum tariqah yang baik di dalam Islam, yang sudah ada dasarnya di dalam Islam, ya, melakukan sebuah amalan yang sudah ada dasarnya di dalam Islam, kemudian dicontoh oleh orang lain, diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahalanya tatkala dia beramal dan akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mengikuti dirinya. Jadi ini makna sunnah hasanah. Bukan sesuatu yang baru, tapi sudah ada dasarnya di dalam Islam. Demikian pula barakallahu fiikum dalam hadis tersebut, man sanna fil islami sunnah sayyi'ah. Barang siapa yang melakukan sunnah sayyi'ah. Apa maksudnya? Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang sayyi'ah, amalan yang buruk, melakukan perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan, jalan yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa, kemudian juga akan mendapatkan dosa seperti orang yang mengikutinya dalam hal keburukan tersebut. Sehingga jangan dipahami sunnah di sini, oh berarti ada sunnah Rasulullah yang baik, ada sunnah yang buruk. Berarti kebalikannya, bid'ah juga sama, ada bid'ah yang baik dan ada juga bid'ah yang buruk. Lah, bukan seperti itu. Dalam hadis, dalam khutbatul hajah, Nabi sallallahu alaihi wasallam secara gamblang menyebutkan, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Sehingga jangan dibawa sesuatu yang sifatnya barakallahu fikum yang ada kesamaran padanya dengan sesuatu yang padanya ada gamblang. Kita ikuti sesuatu yang jelas. Ini kita ikuti. Bahwasanya setiap bid'ah sesat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita pegang. Ya. Sehingga penting bagi kita untuk mempelajari ya,
makna atau pengertian sesuatu istilah di dalam syariat kita dari segi agama, demikian pula dari segi pengertiannya dari sisi bahasa, demikian pula dari istilah syariat. Demikian pula berkaitan dengan perkara sunnah, demikian pula berkaitan dengan perkara bid'ah. Sebagian mereka mencampur adukkan bid'ah dari sisi lughawi, dari sisi bahasa dengan syariat. Bahwasanya bid'ah ini dari sisi bahasa adalah sesuatu yang baru yang belum ada contohnya. Ini dari sisi bahasa. Sehingga kalau dari sisi bahasa, misalnya mikrofon, ini bid'ah dari sisi apa? Bahasa. Kenapa? Sebelumnya nggak ada mikrofon, dibikin. Radio, bid'ah secara bahasa. Kenapa? Sebelumnya nggak ada, kemudian ada yang buat radio. Handphone misalnya, bid'ah dari sisi bahasa. Kenapa? Karena sebelumnya nggak ada handphone. Kemudian ada yang mengadang-adakan handphone, membuat handphone. Barakallahu fikum. Sepeda motor, bid'ah juga dari sisi apa? Bahasa. Jadi bid'ah dari sisi bahasa, bukan dari sisi syariat. Sehingga dari sisi bahasa, silahkan. Ya. Membuat sesuatu yang baru, silahkan dalam sisi dunia, perkara dunia. Sehingga dalam perkara dunia sesuatu yang baru juga disebut bid'ah, namun apa dari sisi bahasa dan tidak tercela padanya. Selama itu memberikan manfaat bagi manusia. Terlebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih paham, lebih berilmu tentang perkara dunia kalian. Sehingga jangan dicampur adukkan, ini bid'ah iya, tapi sisi bahasa. Ya. Karena sebagian mengatakan itu yang teriak bid'ah. Kalau haji nggak usah naik pesawat, nggak usah naik kendaraan. Naiknya apa? Unta. Lah, bukan seperti itu dalam memahami apa itu bid'ah. Ya, pesawat itu bid'ah, tapi dari sisi bahasa. Dan itu kaitannya dengan urusan dunia, tidak tercela. Yang tercela adalah kaitannya dalam urusan agama. Bagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan sebuah perkara yang tidak ada contohnya dari kami, yaitu dalam prinsip dalam perkara agama, fa huwa raddun, maka itu yang tertolak. Ya, membuat perkara-perkara yang baru dalam agama itulah yang tertolak. Ya, dan itu adalah kebid'ahan di dalam istilah syar'i. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali ke definisi as-sunnah. Pengertian apa itu as-sunnah? Maka makna as-sunnah secara bahasa adalah as-sirah wa tariqah, adalah jalan, sebuah jalan. Taqulu fulanun ala sunnati fulan. Engkau mengatakan fulan di atas jalannya fulan. Ai ala tariqati fulan. Ai ala sirati fulan. Hadha huwal ma'na fil lughah. Dan inilah makna sunnah secara bahasa. Qala as-sunnatu fi syar'i ittiba'u ma jaa'a 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun sunnah secara istilah syariat maknanya adalah mengikuti apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'u ma jaa'a 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam minal awamir, baik itu berupa perintah-perintah beliau, wa tarki ma naha anhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga meninggalkan apa yang menjadi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga inilah sunnah. Mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam kita ikuti, kita amalkan. Dan apa yang beliau larang darinya, maka kita jauhi dan kita tinggalkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Wa ma ataakumur rasul, dan apa yang dibawa oleh Rasul, fakhudhuhu, maka ambillah. Peganglah, amalkanlah.
wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul melarang darinya maka tinggalkanlah. Sehingga ini Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Sehingga ini adalah sunnah, mana sunnah secara syariat, mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila berupa perintah maka kita mengamalkannya, dan apabila berupa larangan maka kita meninggalkan dan menjauhinya. Fahiya tashmalu fi syar'i kullama jaa'a 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah tersebut mencakup segala sesuatu di dalam syariat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min umurin wajibatin wa umurin mustahabbatin. Baik perintah tersebut sifatnya wajib, wa umurin mustahabbah, atau sifatnya adalah mustahab, sesuatu yang tidak wajib, yang sifatnya anjuran. Sehingga ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk amalan-amalan yang sifatnya wajib, demikian pula yang sifatnya mustahab atau mandub, maka kita ikuti dan kita amalkan. Wa tarkil umuril muharramati wa tarkil umuril makruhah. Kemudian meninggalkan perkara-perkara yang haram dan meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu, langsung kita tinggalkan. Terlebih apabila itu sesuatu yang haram di dalam syariat, kita tinggalkan. Bahkan apabila itu tingkatannya hanya makruh, yang mana apabila seseorang meninggalkannya karena mengharapkan pahala dari sisi Allah, dia akan mendapatkan pahala. Apabila melakukannya, dia tidak mendapatkan dosa, sesuatu yang makruh. Selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang darinya, membenci darinya, maka dia akan meninggalkannya. Inilah makna sunnah secara syariat. Thumma ba'da dzalika asbaha lis-sunnati istilahun 'indal ulama. Kemudian setelah itu barulah as-sunnah ini memiliki berbagai istilah di kalangan para ulama. Jadi kata as-sunnah, asal katanya itu tadi. Mengikuti sunnah berarti seorang mengikuti jalannya, ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila itu berupa perintah, maka dia akan memegangnya, dia akan mengamalkannya, baik yang wajib ataupun yang mustahab. Dan apabila itu berupa larangan, dia akan meninggalkannya, akan menjauhinya, baik itu sifatnya sesuatu yang haram ataukah sesuatu yang makruh. Ini makna sunnah secara syariat. Kemudian para ulama memiliki beberapa istilah-istilah tersendiri dalam mengistilahkan ataupun memakai kata as-sunnah tersebut. Para ulama memiliki istilah-istilah tersendiri dari kata as-sunnah tersebut. Sehingga tatkala kita membaca kitab-kitab para ulama, kita melihat dulu apa yang dimaukan dari ulama tersebut. Sebagaimana nanti yang akan dijelaskan oleh beliau hafizahullah taala, makna as-sunnah menurut al-muhadditsin, ahlul hadis, ini berbeda dengan makna as-sunnah menurut ahli usul fikih atau menurut para fuqaha. Makna sunnah menurut ahli hadis ada makna tersendiri. Dan makna sunnah menurut al-fuqaha, para ahli fikih, demikian pula para ahli usul, juga memiliki makna tersendiri. Sehingga kita penting untuk memahami pula apa yang dimaukan oleh para ulama dari makna as-sunnah tersebut. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun penjelasan beliau, dan beliau akan menjelaskan apa yang dimaksud sunnah menurut ahli hadis dan apa yang dimaksud sunnah menurut para ahli fikih dan ahli usul. Insyaallah ini akan kita baca dan kita jelaskan di pertemuan berikutnya biidnillahi azza wa jal. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaul fattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.